إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا في كتابه الكريم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan agar kita meningkatkan level dan kualitas keimanan ketakwaan kita. Di dalam ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam ayat lain Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqan. Kita diperintahkan dalam isyarat ayat itu agar menjadi orang-orang yang mu'minuna haqqan, orang-orang yang benar-benar beriman. Dalam ayat lain surat Al-Baqarah Allah juga memerintahkan ulaika yatlunahu haqqa tilawati, agar kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Ketiga ayat itu memberikan kita perintah bahwa kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita, keimanan kita, bacaan kita kepada Al-Quran dan amal-amal soleh lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita menginginkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dalam ayat yang akan dibaca di awal khutbah tadi, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah ayat 201. Di antara manusia ada yang memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami, peliharalah kami dari siksa di neraka. Al-Imam Az-Zawidi dalam kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin menafsirkan ayat ini. Kata beliau, an-nasu arba'atu asnafin. Manusia itu nasibnya ada 4 kelompok. Kelompok pertama adalah sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada orang yang di dunianya senang, bahagia, tetapi di akhirat dia sengsara. Orang seperti ini adalah orang yang diberikan limpahan rezeki, namun rezekinya itu istidraj. Rezekinya itu adalah kenikmatan dan rezeki, tetapi di dalamnya hakikatnya adalah azab yang mengintai dia. Orang ini melimpah jabatannya, melimpah harta bendanya, melimpah kebaikan-kebaikan duniawinya, tetapi dia kufur nikmat, tidak digunakan dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, sehingga orang ini dikategorikan sebagai orang yang di dunia dia senang, tetapi di akhirat dia sengsara. Kelompok kedua adalah syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang di dunia tidak beruntung atau kurang beruntung. Dia tidak memiliki jabatan, tidak juga memiliki harta yang melimpah, tetapi dengan begitu dia bersabar, qanaah, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi kehidupan dengan amal soleh dan ibadah, sehingga orang ini meskipun kurang beruntung di dunia, tetapi dia akan bahagia dan senang di akhirat. Lalu ada kelompok yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Kelompok ini di dunianya dia sengsara, di dunianya kurang beruntung. Di dunia bukanlah kelas atau kelompok orang yang memerintah atau berkuasa, menjabat, bukan juga orang kaya yang melimpah bisa suruh sana sini, tetapi dengan kondisi yang kurang itu dia malah banyak durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan sholat 5 waktu, tidak melakukan saum ibadah puasa Ramadan,
tidak melakukan ibadah-ibadah lainnya, maka orang seperti ini dikategorikan sebagai orang yang sengsara di dunia karena tidak punya apa-apa, dan sengsara di akhirat karena dia tidak memiliki bekal kebaikan apapun. Lalu kelompok yang terakhir adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang ini adalah dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, melimpah rezekinya, baik rezeki yang berupa rezeki hati, berupa kebahagiaan, berupa kepuasan, ridho kepada Allah, kesabaran, cinta dan mahabbah, juga ridho atas seluruh takdir yang Allah berikan padanya. Dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan padanya. Dia gunakan nikmat itu dalam kebaikan, nikmat itu dalam ibadah, dalam ketaatan, sehingga seluruh rezekinya adalah barokah, seluruh rezekinya adalah kebaikan. Dan juga dia selamat di akhirat karena seluruh yang diberikan Allah di dunia dia gunakan dalam rangka taat dan ibadah kepada Allah, senantiasa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meraih hasanatun fid dunya wa hasanatun fil akhirah, atau dalam ayat disebutkan atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Ayat tersebut ditafsirkan oleh ayat yang lain, dan ini menjadi kunci dari rahasia agar kita dapat meraih kehidupan yang baik di dunia dan juga kehidupan yang baik di akhirat. Ayat tersebut adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesungguhnya orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, yang kuncinya amal soleh dan iman kepada Allah. Ulaika falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang sentosa di dunia. Diberikan rezeki yang berkah, diberikan kesehatan yang berkah, diberikan umur dan waktu yang berkah, diberikan keluarga dan keturunan yang berkah. Karena ada rezeki yang tidak berkah, meskipun banyak tetapi menyusahkannya. Ada keluarga yang tidak berkah, meskipun banyak tetapi mendatangkan kemudaratan baginya. Ada kesehatan yang tidak berkah, meskipun dia sehat tetapi digunakan dalam maksiat dan kerusakan-kerusakan. Maka orang yang beramal soleh dan lagi beriman, Allah akan berikan dia kehidupan yang hayatan thayyibah di dunia, kehidupan yang sentosa di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat dia nanti akan diberikan balasan dari kebaikannya, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut ayat ini, cara kita memperoleh kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat adalah iman dan amal soleh. Beriman artinya kita menunaikan rukun iman sebenar-benarnya, menjaga rukun iman sebenar-benarnya, dan juga mengaplikasikan keimanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tawakalnya hanya kepada Allah, memintanya hanya kepada Allah, berdoanya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, sujud dan syukurnya hanya kepada Allah. Itulah konsekuensi keimanan kita. Lalu yang kedua adalah beramal soleh. Beramal soleh ini sangat umum, tetapi dapat kita kategorikan dua kategori: amal soleh kepada Allah yang kita sebut dengan hablum min Allah, dan amal soleh kepada manusia yang kita sebut dengan hablum minan nas. Hablum min Allah dapat berupa memperbanyak zikir kepada Allah. Dalam ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, dan bertasbihlah kepada Allah baik di pagi maupun di petang hari kalian. Zikir merupakan ibadah yang sangat ringan, tetapi mengandung dan memiliki faidah dan pahala yang sangat besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memotivasi sahabatnya, wahai sahabatku, ala adullukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha li darajatikum wa khairun lakum min an tunfiqu adh-dhahaba wal fiddah wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa tayadribu anaqahum. Qalu ya Rasulullah, qala dzikrullah. Wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan sebuah amalan kecil amalannya, tetapi amalan tersebut arfa lidarajatikum, akan meninggikan derajat kalian paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa azkaha limalikikum, dan amalan itu amalan yang paling suci,
di hadapan Tuhan kalian. Dan amalan tersebut khairi a'malikum, amalan yang paling baik yang kalian miliki. Amalannya ringan tetapi terbaik di sisi Allah, tertinggi derajat di sisi Allah, dan paling banyak pahalanya. Bahkan khairul lakum, lebih baik bagi kalian daripada bersedekah emas dan perak segunung Uhud. Bahkan lebih baik bagi kalian daripada kalian berjihad fisabilillah, kalian menumpas musuh kalian dan menumpas atau musuh kalian, menjadikan kalian gugur di jalan Allah. Sahabat tertarik dengan motivasi itu dan bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan amal itu? Rasul menjawab, zikrullah. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Aisyah menuriwayatkan sebuah hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah inda kulli ahyanihi. Bahwasanya Rasulullah SAW setiap hembus nafasnya, setiap detiknya, setiap saat atau waktunya adalah berisi zikrullah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada waktu yang lewat dalam diri Rasul kecuali diisi dengan zikrullah. Tidak ada hembus nafas dan kehidupan Rasul kecuali diisi dengan zikrullah. Maka agar kita bisa menunaikan amal soleh kita kepada Allah, tunaikanlah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah amal soleh yang berupa hablum minan nas, yakni dengan meningkatkan dan memperbaiki akhlak kita bagi orang lain. Dan orang yang paling berhak menerima akhlakul karimah kita adalah orang tua kita terutama, lalu keluarga kita, kemudian teman-teman kita dan lain sebagainya. Rasulullah SAW memotivasi bahwa ma min syai'in asqalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan mizan kita di akhirat melebihi akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu adalah amalan atau perbuatan atau sikap tindakan yang paling berat timbangannya nanti di sisi Allah ketika kita timbang oleh mizan akhirat. Dalam hadis lain Rasul memotivasi juga, akmalukum imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna iman di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak kita. Dan akhlak yang paling pertama kita tunaikan adalah akhlak baik kepada orang tua, lalu kepada keluarga, tetangga, dan lalu berikutnya teman-teman kita. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah kepada Allah masyaallah muslimin kita tingkatkan kualitas akhlak kita sesama kita. Terutama akhlak yang paling sering kita langgar itu adalah akhlakul lisan, perbuatan lisan kita. Padahal lisan kita adalah hal yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka. Fahal yakubun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW, adalah hasil dari panen lisannya. Maka tidak salah kalau Nabi mengingatkan sebenarnya orang Islam itu sederhana cirinya. Orang Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam adalah orang yang orang lain merasa nyaman dari kejahatan lisan dan akhlaknya. Marilah jamaah sekalian kita tingkatkan, kita kembalikan pemahaman kita kepada iman dan amal soleh kita. Kalau iman, insya Allah semua kita imannya kuat, insya Allah. Dengan memahami iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, insya Allah beres. Tinggal kita menjaga keimanan itu. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan amal soleh kita, baik amal soleh kepada Allah atau amal soleh kepada manusia. Dengan begitu kita mencapai kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Aku liman tasma'un fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا سددته ولا ميتا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائجنا إلا كنت في صلاة إلا يسرتها يا أكرم الأكرمين السائلين. اللهم إنا نسألك من خير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل ونسألك مما سأل به عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيتنا من قضاء فاجعل عاقبة أمره رشدا يا رب العالمين. اللهم آمين وأطع سائر بلاد المسلمين واجعل بلادنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم أنجِ المستضعفين في فلسطين وانصر المجاهدين في غزة وفي رفح وفي فلسطين وحرر المسجد الأقصى إلى غير المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله.